Oke, halo guys, selamat malam. Nah, ini saya lagi ada unit Legend MP900 koleksi pribadi. Jadi ini unit lama ya, udah lama nih di tangan saya. Unit ini udah sempat rusak sih, udah sempat nggak saya mainin. Jadi kemarin bongkar-bongkar kardus nemu nih bangkainya ya, unit sakaratul maut. Hidup segan mati tak mau nih unit. Jadi ini kemarin unit udah sempat patah nih. Patah, jadi saya lihat-lihat masih bisa difungsiin ya, karena ini masih aman di sini. Nah, nih bodi yang kiri penyangga springheadnya masih aman. Jadi ini kemarin saya bongkar, saya pasang ini ya teman-teman, besi baja tapi yang karatan ya. Jadi kalau yang masih baru mungkin susah ini bentuknya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, jadi ini selain saya pasang besi di sini, juga saya perkuat ya di bagian-bagian ini. Ini tempat penyangga sirset ya, dudukan sirset. Bagian ini nih MP900 ini ya, rawan patah di bagian sini. Ini saya tambalin aja gitu, pakai besi ya, paku, lem, pakai apa namanya, kapas. Nah, jadi ini sebelumnya saya mohon izin ya buat para suhu ya, para suhu unit Springer handgun springnya. Di sini saya mau sedikit berbagi ya, menurut pengalaman saya. Oke. Jadi ini unit mau saya fungsiin lagi ya. Saya perkuat di bagian ini. Tapi saya menggunakan spring ya, spring ini potongan karena saya nggak punya spring upgrade. Ya, ini potongan dari M416 di Cobra. Yang ini nggak tahu saya dapat spring apa ini, tapi agak keras sih. Tapi ukuran lebih kecil dari ini ya, dari spring M416. Nah, ini kemarin kalau nggak salah saya, kalau nggak lupa ya, ini panjangnya 7 cm, nggak sampai gitulah. Nah, ini nggak jauh beda nih. Tebalannya kurang tahu sih saya ya, kebanyakan katanya kalau MP16 itu ketebalan springnya ada 1,3 mili ya, tapi kayaknya nggak sampai sih menurut saya. Nah, jadi ini teman-teman, unit ini kan karena sudah lama ya, sudah lama, rawan lapuk sih sebenarnya udah lapuk nih, cuman ya dimanfaatin lah sebisanya mungkin ya kan. Nah, ini dulu saya buat model open board ya. Nah, ini jadi chambernya aja ya, nih chambernya aja udah, wah, udah parah banget nih chambernya. Nah, dulu sempat saya lem-lem jadi bukanya sulit ya. Nah, ini parah banget. Nah, inbar kita pakai aluminium, tapi di sini saya bikin hop up ya teman-teman. Nah, itu kelihatan ya, agak lepes deh. Ini hop up ya, ini hop up biar jarak tembaknya lumayan jauh. Nah, ini karet backingnya aja nih udah mati nih, cuman ya dimanfaatin lah sebisa mungkin karena saya nggak punya cadangan. Nah, teman-teman bisa lihat itu di dalam ada hop upnya. Jadi ini hop upnya ya lumayan lancar lah di tes BB di sini. Jadi kalau teman-teman itu gimana bikin hop upnya, sebentar. Nah, ini kita coba colokin gini ya. Nah, nanti ketika BB masuk ke dalam itu dia stay di dalam. Nah, stay di dalam, didorong pelan aja gini, belandang ya. Ini fungsi hop up ini untuk jarak tembak supaya lebih jauh ya. Cara bikinnya ini saya cuak dulu inbarnya teman-teman. Saya cuak pakai apa namanya ini. Ini apa nama alatnya ini, kikir ya, digosok gitu. Baru saya pakai karet di dalam. Karet bekas karet apa ya? Karet nozzle gel blaster tuh saya pakai, saya potong. Biasanya kan kalau unit gel blaster tuh ya ujung nozzle itu ada karetnya itu. Saya pasangin di situ. Saya lakban rapet. Nah, ini usahakan karet chamber ini ya, karet backing ini
ketika nempel di inbar ini dia harus rapat ya teman-teman. Jadi tujuannya supaya angin nggak keluar dari sela-selanya ini. Jadi kalau udah angin ini padat ya, contohnya ditiup aja, ditumpat gini tiup. Itu kalau nggak ada keluar udara, dijamin nggak ada kebocoran ya. Jadi kunci upgrade lah ya, kunci mengupgrade unit spring ini ya. Mau jenis apa aja, mau jenis handgun, jenis repli ya, maksudnya yang model-model unit besar gede itu. Semua kuncinya itu kalau mau upgrade harus diberesin dulu inbarnya gitu. Karet backingnya ini dipadatin dulu, jangan ada udara yang bocor, itu yang terutama. Nah selanjutnya di bagian apa, piston ya teman-teman. Nah piston silinder, jadi piston itu usahakan karetnya ya memang harus presisi ya, sama karet piston sama silinder harus presisi. Jadi supaya udara yang dihasilkan itu maksimal ya teman-teman. Nah kayak gini ya, mendal-mendal ya. Nah itu tadi kalau untuk unit handgun yang kecilan, kalau teman-teman pakai karet gini nih ukuran yang 11/16 ya, karet rem mobil, cari aja di bengkel-bengkel tuh banyak. Kalau yang untuk unit gede biasanya ukuran 13/16. Nah jadi kenapa diganti, karena kalau karet bawaan unit itu biasa gampang pecah ya, udah gitu kompresinya juga kurang padat. Nah jadi kalau mengupgrade pasti ya otomatis ganti spring lah ya, ganti per lebih besar. Kalau pakai per bawaan pasti nggak ada tenaganya. Nah didukunglah si piston tadi supaya dia nggak patah, namanya ban plastik ya, dilapis. Sebenarnya tutorial kayak gini udah banyak ya dibuat sama tuner-tuner yang udah susu, tapi di sini saya mau sedikit berbagi pengalaman aja teman-teman. Nah di sini saya lapis ini pakai kaleng ya, kaleng susu ya teman-teman, bukan pakai aluminium. Aluminium kayaknya nggak ada fungsinya deh. Nah tapi kalau di bagian sirset ya, sorry mana sirsetnya nih, berantakan. Saya memang kalau kerja gini teman-teman, berantakan. Nah ini sirset saya pakai aluminium, karena kalau saya barengin pakai kaleng takut nanti malah ketebelan kan, jadi nanti malah nggak sangkut, dia nggak mau nyangkut gini. Jadi usahakan, jadi gini ya, setiap unit itu pasti beda-beda ya posisi tarik piston. Maksud tarik piston gimana, ada piston dia kalau mundurnya itu sampai kejauhan, ada yang pas gitu. Biasa kalau ganti karet gini, ini kan karetnya lebih gede ya, jadi dia ngepas banget di silinder, tapi dia nggak pas di sini teman-teman. Jadi kalau kadang karetnya dia nongolnya ketika piston mundurnya sampai gini nih posisinya, nah ini karet bakal nyangkut di bawah nih, bawah silinder. Akibatnya apa, silinder bisa pecah. Yang pertama, yang kedua mengurangi power ya, karena pukulan tadi nggak lancar. Jadi usahakan tarik piston itu harus pas di dalam seperti ini ya, karet itu harus stay di dalam. Caranya gimana ya, kalau dipasang unit baru ketahuan ya posisi piston itu mundurnya sampai mana. Kalau memang kiranya posisinya seperti ini, teman-teman bisa ngakali karet ini sebelum pemasangan, dia di dalam itu diganjel dulu ya, biar tebal jarak karetnya, supaya ketika tarik mundur piston itu pas posisi karet piston dia di dalam silinder ya, bukan di luar silinder. Nah kalau ini saya langsung tempel, karena saat saya ukur karet bawaannya ini sama karet upgrade saya lebih tebal karet upgrade saya. Nah jadi saya nggak perlu mengganjal di bagian dalam. Mungkin beda unit beda ya tarikan mundur pistonnya teman-teman, sedikit pengalaman aja. Nah untuk ini tadi ya, bahas power, bagaimana supaya power maksimal. Usahakan nanti ketika silinder ya, ini ketika dipasang di unit, pastikan dia itu kalau dorong nozzle ke dalam karet backing itu dia harus mentok masuk gini. Tuh masuknya kelihatan ya. Nah, harus masuk beberapa mili lah, bilanglah 1 mili apa 2 mili, tapi dia masuk tapi padat.
Nah, biasa itu sebagian tuner ada yang nambah supaya dipanjangin ya, dipanjangin. Ada juga yang main potong di ini chambernya ini ya, dinding chambernya dipotong sedikit, dipangkas lah gitu. Nah, di sini saya pakai metode pangkas chamber. Cuman biasa kalau pangkas chamber nanti slide ketika dipasang unit posisinya lebih maju ke depan, itu aja sih. Tapi kalau dipanjangin nozzle, takutnya nanti ketika BB naik gini kan ke chamber, itu kan didorong sama silinder, takutnya dia malah nyangkut ya. Takutnya dia malah nyangkut gini teman-teman, nyangkut di nozzle kalau kepanjangan. Jadi usahakan nozzle itu jangan terlalu panjang juga. Memang ya nozzle ini memang harus masuk ya ke karet backing ini, mentok. Kalau dia kepanjangan nozzle pasti mainnya agak ribet ya, mesti ditunggingin unitnya biar BB nya masuk duluan baru didorong nozzle. Nah, jadi inti daripada unit mainan spring, kalau power mau maksimal pastikan nozzle masuk ke dalam karet backing, pastikan backing rapat nozzle ya, karet backing rapat pada inbar, nozzle masuk, dan kompresi piston padat, dijamin itu unitnya nambah ya powernya. Apalagi kalau dipakein per atau spring yang tebel, yang besar, yang gede, pasti makin naik powernya. Tapi kalau spring gede ya unitnya harus diperkuat kayak gini. Kalau enggak bakal hancur unitnya. Oke teman-teman, sedikit berbagi. Jadi di sini saya mau membangkitkan kembali unit Legend yang sudah lama tertidur. Ya, ditunggu aja hasilnya nanti kalau udah siap ya. Terima kasih yang sudah menonton.